Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umurtin yawatin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Akmal Rozak, NIM 2103096024. Di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep metode penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah metode penelitian kualitatif dan dosen pembimbing Pak Ubaidillah. Sebelum masuk ke pembahasan, kalian tahu nggak sih apa itu definisi mengenai penelitian kualitatif itu sendiri? Menurut Denzim dan Lincoln pada tahun 1987 mendefinisikan penelitian kualitatif, yakni penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada dan bersifat multimetode dalam fokusnya, menggunakan pendekatan naturalistik interpretatur kepada subjek yang diteliti. Selanjutnya ada menurut Mas dan Huberman. Penelitian kualitatif berusaha menelaah secara intensif kehidupan sehari-hari. Selain itu juga bersifat holistik, berujung pada pemahaman, menghasilkan tema dan pernyataan dalam bentuknya yang asli, dan menjelaskan cara pandang orang dalam setting tertentu, mengungkapkan berbagai penafsiran dengan instrumentasi yang tidak baku, juga menganalisis dalam bentuk kata. Peneliti membangun sebuah gambaran yang kompleks dan menyeluruh atau holistik. Peneliti juga menganalisis kata-kata dan melaporkan pandangan atau opini para informan. Keseluruhan studi berlangsung dalam latar situasi yang alamiah atau wajar atau natural setting. Hal ini dimungkinkan karena penelitian kualitatif adalah sebuah proses inquiry yang menyelidiki masalah-masalah sosial dan kemanusiaan dengan tradisi metodologi yang berbeda. Pada penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam tidak berbeda dengan penelitian pada umumnya. Yang membedakan hanya terletak pada objek dan sumber kajiannya. Metode-metode penelitian kualitatif dalam kajian-kajian Islam ada 4 macam. Yang pertama ada metode bayani, yang kedua ada metode burhani, yang ketiga ada metode tajribi, dan yang keempat ada metode irfani. Dari keempat metode tersebut apa sih maksudnya? Yang pertama ada metode bayani. Metode bayani ini suatu metode penelitian untuk menemukan ilmu untuk usaha maksimal dengan cara membaca, mempelajari, memahami, dan mengkaji penjelasan-penjelasan dari nas-nas Al-Quran dan hadis. Yang kedua ada metode burhani. Metode burhani yaitu suatu metode penelitian yang mengandalkan kemampuan berpikir logis dengan kaidah-kaidah tertentu secara runtut dan sistematis. Yang ketiga ada metode tajribi. Apa itu metode tajribi? Yaitu suatu metode penelitian selain memerankan kemampuan berpikir logis, juga dilanjutkan dengan tindakan-tindakan. Tindakan-tindakan itu berupa eksperimen, observasi, dan bentuk-bentuk metode yang dikenal dengan metodologi ilmiah. Yang keempat yaitu ada metode irfani. Metode irfani yaitu suatu metode penelitian yang mengandalkan at-taqarrub ilallah atau al-iktisal billahi dengan melakukan langkah-langkah tertentu. Tekniknya dengan melakukan riyadah, yaitu latihan-latihan dalam arti melakukan amalan-amalan terus-menerus baik individu maupun kelompok dengan mengikuti mursyid. Adapun jenis-jenis metode penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam yang dapat dikelompokkan menurut bidang, tujuan, pendekatan, tingkat, eksplanasi dan analisis, dan jenis data. Berdasarkan bidangnya
Berdasarkan bidangnya, penelitian dapat dibedakan ke dalam 3 jenis penelitian. Yang pertama itu penelitian akademik, kedua profesional, dan institusional. Penelitian akademik adalah penelitian pada bidang-bidang akademik. Penelitian institusional adalah penelitian yang dilakukan pada institusi tertentu yang meneliti tentang aktivitas yang dilaksanakan institusi tertentu. Dan penelitian institusional seperti kajian-kajian tentang lembaga pendidikan Islam. Berdasarkan tujuannya dapat dibedakan kepada. Nah, yang kedua ada berdasarkan tujuan. Nah, berdasarkan tujuannya itu dapat dibedakan menjadi 2 kelompok. Yang pertama, penelitian terapan, dan yang kedua penelitian murni. Nah, penelitian terapan ini adalah penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Misalnya aja tuh penelitian tentang metode pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan hasil belajar agama Islam. Yang kedua itu kan ada penelitian murni atau penelitian dasar, yaitu penelitian yang diarahkan sekedar untuk memahami masalah penelitian secara mendalam tanpa ingin menerapkan hasilnya. Penelitian dasar bertujuan untuk mengembangkan teori dan tidak memperhatikan kegunaan yang langsung bersifat praktis. Jadi, penelitian murni atau dasar berkenaan dengan penemuan dan pengembangan ilmu. Misalnya penelitian tentang konsep an-nafis dalam Al-Quran. Dalam kriteria penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam tidak berbeda dari kriteria penelitian pada umumnya. Kriteria penelitian pendidikan Islam yang baik, yang pertama, masalah dan tujuan penelitian harus berkaitan dengan ruang lingkup penelitian pendidikan Islam. Yang kedua, masalah dan tujuan penelitian harus digambarkan secara jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan kepada pembaca. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan bersifat kritis dan analitis. Yang keempat, masalah penelitian yang diajukan bersifat rasional. Yang kelima, koherensi, yaitu terdapat keterkaitan antar bagian dalam penelitian. Yang keenam, ada konsistensi penggunaan istilah dalam penelitian. Yang ketujuh, memuat konsep dan teori yang sebagian besar diambil dari penafsiran ulama terhadap ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan teori-teori yang dikembangkan oleh ulama atau ahli-ahli pendidikan Islam. Yang kedelapan, menggunakan istilah dengan tepat dan definisi yang uniform. Yang kesembilan itu ada teknik dan prosedur dalam penelitian dijelaskan secara rinci. Yang ke-11 itu objektivitas penelitian harus tetap dijaga dengan menunjukkan bukti-bukti mengenai sampel yang sudah diambil. Yang ke-11 dilakukan dengan hati-hati, cermat, jujur, dan teliti. Yang ke-13 kekurangan-kekurangan. Yang ke-12 kekurangan-kekurangan selama pelaksanaan penelitian harus diinformasikan secara jujur dan menjelaskan dampak dari kekurangan tersebut. Yang ke-14 validitas dan kehandalan data harus diperiksa dengan cermat. Yang ke-15 dapat diulang oleh peneliti lain sehingga dapat diuji validitas dan reliabilitasnya. Yang ke-16 memiliki akurasi yang tinggi, dapat diterima. Yang ke-17 kesimpulan yang diambil harus didasarkan pada hal-hal yang terkait dengan data penelitian. Yang ke-18 berimbang antara nilai manfaat penelitian dengan biaya penelitian. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ucapan, kurang lebihnya mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.